Sumbawa Barat pasang baliho maklumat di jalan protokol. Oknum penyidik Polsek Pemenang Polres Lombok Utara dilaporkan ke Propam Polda Nusa Tenggara Barat. Halo, apa kabar pemirsa? Informasi menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Salsabila, inilah iNews NTB selengkapnya. Pemirsa, elemen masyarakat yang tergabung dalam gerakan masyarakat anti korupsi Sumbawa Barat pasang baliho maklumat di jalan protokol. Aksi ini sebagai protes tidak dilibatkannya pengusaha lokal dalam bongkar muat barang di Pelabuhan BNT. Gerakan masyarakat anti korupsi Sumbawa Barat mulai menyebarluaskan maklumat untuk menangkal provokasi pengusaha yang mengadu domba usaha di Pelabuhan Bongkar Muat BNT Sumbawa Barat. Pemasangan maklumat ini merupakan lanjutan dari aksi demo yang sebelumnya dilakukan Gerakan Anti Korupsi Pelabuhan BNT Kabupaten Sumbawa Barat beberapa waktu lalu. Masa menuntut agar adanya keterlibatan pengusaha lokal dalam proses bongkar muat barang di Pelabuhan BNT. Dalam aksi tersebut, Gerakan Masyarakat Anti Korupsi juga mendesak Menteri Perhubungan melakukan pemeriksaan internal atas skandal kebocoran pajak negara di pelabuhan. Satu penegasan, memberikan pesan kepada seorang Sabandar BNT itu untuk bagaimana jangan sampai melakukan abuse of power terhadap seluruh aset-aset yang ada di dermaga, termasuk kewenangan-kewenangannya, kewenangan-kewenangan lainnya. Itu titik fokus kami. Jika maklumat atau tuntutan ini tidak diindahkan, ini apa akan seperti apa ini? Jika maklumat ini tidak juga diindahkan oleh para pihak, maka kami tak akan henti untuk melakukan aksi demonstrasi. Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Sumbawa Barat mengancam akan melakukan aksi demonstrasi dengan massa yang lebih banyak. Dari Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Oknum penyidik Polsek Pemenang Polres Lombok Utara dilaporkan ke Propam Polda Nusa Tenggara Barat. Pengaduan itu terkait dugaan tidak profesionalnya kinerja oknum tersebut dalam penanganan kasus. Seorang warga negara Amerika bersama istrinya Markiani melaporkan oknum penyidik Polsek Pemenang Polres Lombok Utara ke Bid Propam Polda NTB. Laporan James Edward Omeara dan Markiani ke Propam Polda NTB tercatat dalam surat penerimaan surat pengaduan Propam dengan nomor SPSP 2-19-11-2023 Propam Kamis 14 Desember 2023. Laporan tersebut menurut Markiani menyusul dugaan tindakan intimidasi dan upaya pemerasan yang dilakukan terhadap dirinya berkaitan laporan dugaan kasus penggelapan bot atau kapal cepat melibatkan dirinya bersama suami. Markiani menegaskan menempuh upaya pengaduan ke Propam Polda NTB untuk mendapatkan keadilan. Tindakan tidak profesional dari Polsek Pemenang. Jadi untuk bagaimana kelanjutannya, semoga Propam bisa menindaklanjuti pengaduan saya. Kaitan apa itu, Mbak? Terkait dengan suami saya dijadikan tersangka yang saya rasa dan saya sudah konsultasi juga ke lawyer dan rekan polisi yang lain kalau prosedurnya tidak sesuai karena terlalu ekspres menurut mereka. Menurut saya suami saya dijadikan tersangka hanya dalam waktu 2 minggu. Jadi ada penerimaan surat dari Polsek Pemenang, diantaranya satu surat laporan dari si pelapor. Terpisah Kapolres Lombok Utara AKBP Didi Putra Kuncoro menanggapi pengaduan masyarakat, mengatakan penyidiknya di tingkat Polsek menegaskan hal itu bersifat lumrah dan sebagai bentuk perhatian masyarakat terhadap kinerja polisi. Namun Didi berkeyakinan anggotanya telah bekerja sesuai SOP yang ada. Yang bersangkutan ini ya sebagai melaporkan kinerja Polsek Pemenang terkait adanya dugaan tidak pidana ya. Yang dilaporkan masyarakat ini adalah terkait kinerja ya. Kinerja kalau tidak salah tidak
tentang penetapan tersangka ya, tentang penetapan tersangka. Saat ini sejumlah penyidik Polsek Pemenang didampingi Kasat Reskrim Polres Lombok Utara sudah menghadap ke Propam Polda NTB untuk memberikan klarifikasi dan melakukan gelar perkara kasus pelaporan yang sedang ditangani hingga berujung pengaduan masyarakat. Dari Lombok Utara, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Rumah Sakit Umum Daerah Praya siapkan ruang isolasi untuk pasien COVID-19, menyusul merebaknya isu kasus varian baru COVID-19. Kasus COVID-19 yang telah lama tuntas kini mulai terdengar lagi. Pasalnya COVID kini kembali dengan varian baru dengan gejala berbeda dari sebelumnya. Sementara terkait isu kembalinya COVID-19, Rumah Sakit Umum Praya Lombok Tengah mengantisipasi kasus ini dengan menyediakan ruang isolasi. Ruang isolasi yang kini digunakan sebagai ruang rawat untuk penderita TBC akan dialihkan menjadi ruang isolasi untuk pasien COVID-19 seperti sebelumnya dengan jumlah sekitar 16 bed. Direktur RSUD Praya Mamang Bagiansah menjelaskan COVID yang diisukan saat ini memiliki gejala berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya penderita cenderung flu batuk dan sesak nafas, sedangkan COVID varian baru ini akan lebih menunjukkan gejala sakit pada tenggorokan. Jadi kalau nanti ada, maka ruang isolasi yang saat ini menjadi isolasi baru di situ kita rawat. Saat ini masih menjadi tempat pasien TBC. Yang dulu menjadi tempat isolasi COVID. Ada berapa bed di sini? 16 kalau nggak salah. Ya, tapi mudah-mudahan nggak ada kasus ya. Tapi intinya kita siap lah begitu ya. Kendati demikian, ruang isolasi tersebut akan difungsikan jika ada laporan masuk mengenai kasus COVID-19, sementara saat ini belum ada laporan kasus COVID-19 di Lombok Tengah. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dan nggak lama lah, saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. banyak menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum, tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kalau langsung 27 miliar, serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Peras kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran
bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Boleh. Saya punya di bawah supervisor sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih Syahrul Yassin Limpo balik di Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews NTB. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah targetkan penurunan angka stunting 12% di akhir tahun 2023. Sementara angka stunting di Lombok Tengah saat ini mencapai 13,34%. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menargetkan penurunan angka stunting menjadi 12% di akhir tahun 2023 ini. Pemkab Lombok Tengah sendiri terus menggencarkan penurunan stunting dengan berbagai upaya, termasuk melakukan evaluasi secara rutin. Kendati demikian, untuk penurunan tidaklah mudah lantaran tim percepatan penurunan stunting seringkali menemukan hambatan di antaranya terkait pola asuh orang tua yang dalam hal kreativitas menyajikan makanan. Kendati stunting turun melebihi target, Pemkab akan terus berupaya menurunkan angka stunting hingga tidak ada lagi stunting di Lombok Tengah. Dalam proses program itu sudah berhasil, yang masih pendek sudah ada perkembangan, yang berat badannya ada perkembangan positif. Artinya evaluasi itu akan menghasilkan progres program kegiatan dalam penanganan stunting. Dengan data sebelumnya kan kita sudah berhasil menurunkan 13 ke 34. Mudah-mudahan sampai Desember selesai diturun kembali gitu. Kemudian bisa 11-12%. Sementara itu, berdasarkan data terakhir, angka stunting di Lombok Tengah menurun menjadi 13,34% dan telah melewati target 14% dari pemerintah pusat. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, Pulau Pasir Takabaka, satu di antara destinasi wisata eksotik dan unik di Kabupaten Sumbawa Barat. Pesona objek wisata ini cukup menakjubkan dengan hamparan pasir putihnya. Pulau Pasir Takabaka, Sumbawa Barat menjadi referensi bagi wisatawan saat berkunjung ke Pulau Sumbawa. Keunikan dari Pulau Pasir Takabaka tidak seperti pulau-pulau lain yang memiliki fitur pepohonan, batuan karang, perbukitan maupun tanam-tanaman, dan di pulau ini hanya menawarkan hamparan pasir putih yang terletak di tengah laut. Secara administratif, lokasi Pulau Pasir Takabaka berada di perairan Pulau Sumbawa di Pelabuhan Pototanu, Kabupaten Sumbawa Barat. Aksesnya ke Pulau Pasir cukup mudah. Dari Pelabuhan Pototanu, pengunjung hanya menyewa jasa perahu. Lokasi ini biasanya dijual satu paket perjalanan menuju 3 pulau lainnya, yakni Pulau Paserang dan Pulau Kenawa. Tak perlu khawatir, selama perjalanan pengunjung ditemani suasana laut yang tenang, terlebih perjalanan hanya memakan waktu sekitar 15 hingga 20 menit. Perlu diketahui pulau ini hanya muncul ke permukaan ketika air surut. Setelah tiba di Pulau Pasir Takabaka, wisatawan dapat melakukan hal-hal menarik seperti eksplorasi, jalan-jalan tanpa alas kaki, bersuah foto, berenang, dan lain sebagainya sembari menikmati hamparan pasir putih. Sebaliknya, objek wisata Pulau Pasir Takabaka terlihat eksotik dan cocok untuk lokasi kegiatan fotografi. Pulau Pasir atau Takabaka ini menurut warga setempat diambil dari bahasa Bajo yang berarti sekali muncul. Kalau ini namanya sebelum
KSB muncul, ini Takak Batah namanya. Takak Batah. Setelah KSB muncul, pindah namanya itu Pototano juga, bukan Pototano, Pinamin. Iya, Pulau Nyamuk juga dipindah, bukan Pulau Nyamuk, Gilirange. Tapi yang pasir ini namanya apa, Pak? Takak Batah. Takak Batah sampai sekarang namanya sampai itu. sekarang kalau orang Bajo yang mengatakan Takak Batah. Itu artinya apa tuh, Pak? Itu karang baru muncul katanya. Pulau baru muncul. Keindahan gugusan pulau-pulau atau gili tersebut tentu memberi pengalaman wisatawan unik bagi Anda. Selain itu, tidak adanya bangunan, pepohonan, atau fitur-fitur lainnya, Anda bisa bersantai sembari menikmati beragam aktivitas serasa di pulau pribadi. Dari Sumbawa Barat, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Pulau Satonda merupakan salah satu destinasi wisata di Nusa Tenggara Barat yang diminati wisatawan karena selain menampilkan keindahan alam yang menakjubkan, keunikan dari destinasi wisata ini memiliki sebuah danau di tengah lautan dengan kadar asin yang lebih tinggi dari air laut. Destinasi Pulau Satonda terletak di lepas pantai utara Pulau Sumbawa. Pulau Satonda masuk ke dalam wilayah Kabupaten Dompu yang terletak sejauh 3 km dari Selat Sanggar di Laut Flores. Pulau Satonda merupakan salah satu surga tersembunyi dengan danau purba yang terbentuk di tengah-tengah pulau yang terbentuk dari letusan Gunung Satonda ribuan tahun silam. Gunung Satonda merupakan gunung api purba yang usianya jauh lebih tua dibandingkan Gunung Tambora yang berjarak sekitar 30 km dari pulau ini. Pulau yang terdiri dari perairan ini memiliki luas 2.600 hektar yang terdiri dari daratan dan perairan. Pulau Satonda berdiri kokoh dan indah di tengah-tengah lautan dengan hijaunya vegetasi yang tumbuh menutupi ganasnya gunung aktif Satonda. Selain itu, Pulau Satonda juga memiliki terumbu karang alami luas di perairan sekitarnya dan ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam Laut sejak tahun 1999. Keunikan dari pulau ini memiliki sebuah danau di tengah lautan dengan kadar asin yang lebih tinggi dari air laut yang dikelilingi Gunung Satonda dengan luas 2,5 km persegi dengan kedalaman 86 meter. Belum diketahui penyebab air di danau ini asin, namun banyak beranggapan yang menyatakan air asin tersebut dikarenakan bercampurnya air danau dengan air laut yang terperangkap di danau saat Gunung Tambora meletus. Dari penelitian ilmuwan Eropa pada 1984, 1989, dan 1996, menemukan kadar air danau Satonda asin dengan tingkat rasa yang lebih tinggi daripada air laut biasa. Keduanya menyimpulkan cekungan yang membentuk danau ini terbentuk dari kawah yang berusia lebih dari 10.000 tahun. Sementara itu, masyarakat setempat memiliki cerita tersendiri dari terbentuknya danau air asin Satonda ini. Mereka percaya danau tersebut berasal dari air mata penyesalan Raja Tambora karena pinangnya ditolak mentah-mentah. Kemudian sang Raja Tambora tidak mengetahui wanita pinangannya adalah ibu kandungnya sendiri. Pasalnya Raja telah berpisah dengan sang ibu sejak kecil karena lamarannya ditolak. Sang Raja pun murka hingga membuat Gunung Tambora meletus. Meletusnya gunung tersebut juga menimbulkan tsunami raksasa hingga memisahkan daratan menjadi pulau-pulau kecil, salah satunya Satonda. Selain itu, di pulau ini juga tumbuh suatu tanaman berupa pohon bernama Kalibuda dan masyarakat setempat percaya pohon ini bisa memberikan harapan dan terkabulnya permintaan bagi siapapun yang menggantungkan batu. Hingga saat ini hal tersebut masih dipercayai oleh masyarakat setempat maupun wisatawan. Ya, itu tergantung dari kepercayaan sih. Mereka datang ada permohonan harapan lah gitu. Punya harapan. Kalau kepercayaan orang-orang dulu itu
Dulu kalau yang zaman dulu cuman lilitkan benang di pohon cuma, tapi lambat laun gantung batu. Selain menikmati keindahan alam dan pantainya yang berwarna biru pekat, pengunjung juga akan menyaksikan keindahan air yang sebagian berwarna hijau toska pada permukaan yang dangkal. Di objek wisata ini, pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas seperti berenang, snorkeling, hingga olahraga air seperti kayak atau kayaking. Dari Dompu, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih Syahrul Yassin Limpo kembali ke Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Fresh kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjina Karamai. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrakan lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius, datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga plus 62. Sama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews NTB. Wisata Desa Mereje Sekotong Tengah di Kabupaten Lombok Barat, satu di antara kawasan wisata yang mulai ramai dikunjungi para wisatawan. Pesona alam dengan hamparan sawah berbentuk teras sering menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan. Indonesia memiliki luas lahan baku pertanian atau persawahan seluas 7,1 juta hektar tanah yang membentang di seluruh pelosok negeri. Salah satunya yaitu di Pulau Lombok, tepatnya di Desa Mareje. Terbentang hamparan sawah menutupi barisan bukit-bukit di Pegunungan Mareje. Desa ini memang dinobatkan sebagai dewa agraris bagi masyarakat Sekotong. Kendati berada di atas pegunungan tak membuat desa ini kekurangan air. Desa Mareje di jagat maya semakin populer dan tidak kalah dengan wisata subak persawahan di Pulau Dewata Bali.
Desa Mareje juga memiliki terasering yang cukup menawan dengan keunikannya karena berada di antara di perbukitan Kecamatan Sekotong. Saat berwisata ke tempat ini, pengunjung akan melewati tanjakan pertama menuju Desa Mareje dengan suguhan pemandangan pantai Sekotong yang nampak seperti teluk dibentengi beberapa pegunungan. Dari atas tanjakan tersebut, pengunjung dapat mengabadikan momen perjalanan dengan bersuah foto dengan panorama keindahan hamparan sawah Desa Mareje. Kawasan persawahannya berundak-undak seperti terasering yang atau disebut dengan teras miring. Jadi buat kalian nih yang suka banget cari-cari spot foto landscape, ini sangat rekomendasi buat kalian. Akses jalan ke objek wisata Desa Mareje telah diaspal dan memudahkan bagi pengunjung yang berwisata ke tempat ini, dan lokasi objek wisata ini tidak jauh dari pusat kota di Pulau Lombok. Dari Lombok Barat, Herkiandi, iNews melaporkan. Bagi yang suka wisata pendakian, Bukit Paljepang merupakan salah satu destinasi wisata spot trekking di wilayah Desa Wisata Sapit, Kecamatan Swile, Kabupaten Lombok Timur. Dari atas ketinggian 2.300 mdpl, pengunjung dapat menikmati panorama alam yang cukup menakjubkan. Bagi Anda yang gemar trekking, Desa Sapit telah membuka destinasi wisata Bukit Paljepang yang berketinggian 2.300 mdpl sebagai salah satu tujuan wisata baru di kawasan Pulau Lombok. Wisata bukit yang satu ini berada di kawasan Desa Wisata Sapit dengan jalur pendakian yang cukup nyaman dan aman dengan berbagai panorama yang ditawarkannya. Selain masih baru dan belum banyak didaki, destinasi wisata Bukit Paljepang diminati para pengunjung. Untuk menuju Bukit Paljepang, pengunjung harus melakukan perjalanan menuju puncak bukit dari Desa Sapit yang berada di sebelah timur raya bukit. Untuk sampai ke tempat ini dibutuhkan waktu sekitar 4 jam dengan berjalan kaki. Nah, untuk mencapai puncak Bukit Paljepang, pendakian akan melalui 4 pos atau 4 jalur perjalanan hingga akhirnya bisa sampai di puncak Bukit Paljepang. Di sepanjang perjalanan menuju tujuan, para pendaki dapat menikmati pesona alam hutan dengan aneka ragam tumbuhan yang hijau di area sekitar hutan adat Desa Sapit. Selama di perjalanan menuju puncak Bukit Paljepang, para pendaki akan melalui jalan setapak menuju hutan yang rindang dengan udara yang sejuk. Panorama bukit yang indah dilengkapi juga dengan lautan, rumput ilalang, dan beberapa tumbuhan jenis pakis liar lainnya. Pemandangan indah dari atas Bukit Paljepang ini merupakan spot keindahan Gunung Rinjani yang berbentuk jantung. Pada sore hari menjadi buruan para pendaki untuk menyaksikan matahari terbenam di balik puncak Gunung Rinjani. Sekarang ini kita lagi menikmati negeri di atas awan. Mau lihat bagaimana kelihatannya? Silakan. Gimana? Keren banget kan? Negeri di atas awan ini yang di daerah di Bukit Paljepang ini sama seperti di pelawangannya Rinjani. Selain dikelilingi oleh wilayah pantai yang masih belum banyak terjamah manusia, keindahan lain dari Bukit Paljepang ini adalah panorama Gunung Rinjani yang hijau bisa terlihat dengan jelas dari Bukit Paljepang. Bukit ini sangat cocok bagi Anda yang menyukai dunia pendakian dengan ketinggian yang berada pada 2.300 mdpl. Sudah pasti akan menawarkan panorama alam yang menakjubkan. Di Bukit Paljepang tersebut masih terdapat sisa-sisa peninggalan Jepang berupa pondasi pos pengintaian yang dikenal sebagai PAL atau secara etimologi berarti tapal bata. Dari Lombok Timur, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Terima kasih telah menyaksikan iNews NTB. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.